truth has set us free. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur. Hari ini kita udah ada di penghujung bulan Juni ya, udah di pertengahan tahun. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita nikmati. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita diberkati melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Biarlah setiap musik yang mengalun, pujian yang kita naikkan, firman Tuhan yang kita dengarkan nanti boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 1. Suci, 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 sebab Dia saja yang suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, suci, suci.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau saja yang suci. Engkau saja yang maha kuasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, di dalam ibadah ini kami menyerahkan semua yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat kami, memberkati kami. Jemaat-Mu yang dari rumah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lagu ini menjadi satu semangat buat kita untuk kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Meskipun keadaan saat ini tidak begitu baik, tetapi mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan namanya dengan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dibangun di atas dasar iman.
Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang kuat melayani dan siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan bisa kita transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu semua. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 212. Sejak ku terima Yesus. Perubahan aja jadilah padaku sejak Yesus ku terima. Terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Lagu yang kita akan nyanyikan ini mewakili mungkin tema gereja kita selama bulan Juni ini, gereja yang memenuhi panggilannya. Kiranya melalui lagu ini kita boleh terpanggil atau boleh memberi diri lebih lagi untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo, Shalom. Selamat pagi, keluarga Agape yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Semua dalam suasana sukacita, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah dan kita akan bersama-sama belajar nasihat firman Tuhan untuk kehidupan kita hari-hari ini. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih jikalau kami diberikan kembali waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mendambakannya karena firman itulah yang menyegarkan jiwa kami. Melalui firman-Mu itulah iman kami bertumbuh dan kami semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami masing-masing sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kami dalam belajar merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dipuaskan melalui firman ini. Roh Kudus yang menjadi penulis firman ini sesungguhnya kiranya menuntun kami untuk bisa mengerti kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, kami naikkan syukur kami dan menyambut kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Keluarga Agape yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tanya kepada kita semua, saya percaya kita kalau dipertanyakan satu pilihan, apakah senang atau tidak kalau dipaksa, kita semua akan menjawab bahwa kita rata-rata tidak senang dipaksa. Namanya dipaksa, ya pasti tidak enak. Tetapi kalau misalnya kita dipaksa untuk kebaikan, ya ini satu hal yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baik. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Di mana nasihat firman Tuhan ini datang dari perjalanan Paulus dan juga Silas dalam pelayanannya di Berea. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saya percaya penyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan
pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Terus kalian, pada malam hari tiba-tiba ada satu perintah dari pihak yang berwenang untuk kita bergerak misalnya. Kita tidak tahu tempatnya kemana, dalam suasana yang gelap. Saya bayangkan kita pasti meraba-raba, kita bingung, kita juga mungkin agak panik, tidak persiapan dengan baik apa yang harus dilakukan. Saya kira kita akan dalam kekacauan. Nah, saya membayangkan Paulus dan Silas mengalami keadaan yang sulit ini ketika mereka tiba-tiba setelah mereka memberitakan firman Allah bahwa Kristus adalah Mesias di kota Tesalonika, ternyata ada respon dari orang-orang Yahudi di Tesalonika yang menjadi iri hati dan tidak suka dengan mereka. Dan dari ketidaksukaan ini mereka mengajak orang-orang atau preman-preman pasar untuk menyerbu ya Paulus dan Silas di rumahnya Yason. Ya, puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, Paulus tidak sempat ditangkap oleh orang-orang ini karena orang-orang ini berkehendak untuk menyeret Paulus dan juga Silas di dalam sidang rakyat. Nah, Paulus dengan Silas kemudian diminta oleh orang-orang percaya di Tesalonika untuk pergi ke Berea. Kalau kita baca ayat 10 itu ada perkataan malam itu juga segera saudara-saudara situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Tiba-tiba saudara-saudara mengatakan, Paulus, Silas, ayo ke Berea, cepat-cepat pergi ke Berea. Suasananya di sini tidak lagi kondusif, engkau terancam. Lalu mereka malam itu juga segera berangkat ke Berea. Bapak Ibu sekalian, Paulus mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi di Tesalonika yang iri hati. Dan pada malam itu juga saudara-saudara yang mengasihi Paulus dan Silas menyuruh mereka pergi ke Berea. Malam itu juga saya melihat satu penjelasan soal jarak antara Tesalonika dengan Berea. Itu diperkirakan antara 72 sampai 80 km. Dan itu kalau dalam perjalanan masa itu dengan jalan kaki, ditempuhnya itu bisa lebih dari 1 malam. Wah, pergi waktu malam hari, dalam keadaan terancam, terburu-buru mungkin, ya waktunya malam, tidak seperti sekarang mungkin penerangan itu semua bagus. Ya. Jalan-jalan saat itu beda sekali dengan kita, terjal, malam hari, penerangan kurang, seadanya, jaraknya jauh, tapi mereka harus pergi ke sana. Ini satu kenyataan yang dihadapi oleh Paulus dan Silas di dalam perjalanan mereka memberitakan Kristus yang adalah Mesias. Keluarga kami yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kalau kita membaca berikutnya di Berea pun Paulus mengalami hal yang serupa. Karena ternyata orang-orang Tesalonika yang iri hati ini datang juga ke Berea. Manakala mereka tahu bahwa Paulus itu di Berea memberitakan firman Allah juga. Dan mereka menghasut, menggelisahkan hati orang-orang di Berea. Apa yang terjadi? Saudara-saudara di Berea juga menyuruh Paulus cepat-cepat berangkat. Dalam ayat yang ke-14 itu sampai 15, mereka disuruh pergi ke tepi laut, kemudian nanti perginya ke Athena. Dan saya membaca juga satu informasi bahwa jarak Berea dengan Athena itu kalau ditempuh dalam perjalanan laut itu kurang lebih katanya itu 300 km.
Jadi sangat panjang, waktunya juga panjang. Apa artinya bagi kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa Paulus dan Silas mengalami satu kenyataan yang sangat berat dalam pelayanan mereka, dalam perjalanan mereka mengabarkan Injil Kristus. Keadaan, situasi, waktu malam itu seolah-olah memaksa Paulus dan Silas ke Berea. Dan di Berea juga keributan yang terjadi, kedatangan orang-orang Tesalonika ke Berea itu juga menyebabkan mereka seolah terpaksa pergi ke Athena. Paulus ke Athena karena Silas dengan Timotius tinggal di Berea. Nah, ada kenyataan keadaan yang seolah bisa dikatakan memaksa mereka untuk terus bergerak. Tapi keadaan terpaksa ini baik adanya, karena ternyata di kota-kota yang mereka tuju, pemberitaan Injil terjadi. Di kota-kota yang mereka singgahi, walaupun alasan perginya itu seperti seolah terpaksa, tapi ternyata dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, itu menjadi waktu atau menjadi sebab yang sangat baik untuk mereka kemudian pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain. Contoh hari-hari kita juga mungkin alami seolah-olah kita ini seperti dipaksa hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ikut mendengar waktu hari kemarin, hari Kamis, itu ada webinar ya, soal bagaimana membimbing anak-anak di rumah. Menarik karena pembicara menyampaikan bahwa keadaan ini atau pandemik ini memaksa, sepertinya rumah itu sekarang menjadi tempat sekolah utama bagi anak-anak. Dan juga orang tua itu menjadi pengajar utama daripada anak-anak. Fungsi orang tua yang memberikan pengajaran, pendidikan karakter kepada anak-anak itu dikembalikan. Fungsi utama orang tua yang memiliki peran sentral dan pertama yang harus mendidik anak-anaknya perihal karakter itu dikembalikan dengan posisi seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam rumah tangga, orang tua lah yang bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter yang utama kepada anak-anaknya. Tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak bisa kita mengatakan, oh itu urusan orang lain. Orang tua lah ternyata yang punya peran. Dan ini seperti dikembalikan dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Keadaan ini memaksa. Tapi keadaan ini memaksa kepada sesuatu yang baik. Karena mengajak orang tua kemudian memberikan waktunya yang maksimal bagi anak-anaknya. Orang tua juga dipaksa dalam tanda kutip menciptakan hal-hal yang kreatif supaya tidak membosankan di rumah. Kenapa tidak membosankan? Supaya tidak membosankan. Karena hari-hari yang dilihat ya istri, ya anak, ya itu terus yang dilihatnya. Saya di rumah lihatnya 2 anak, istri saya, anak saya 2, ada ibu saya di sini. Hari-hari itu terus yang dilihat. Kalau kita harus menciptakan bagaimana supaya tidak bosan, tapi sekaligus juga mengajak supaya dalam kesempatan yang ada itu ada tercipta suasana sukacita selalu. Terus kalian, ini sesuatu yang menarik yang saya amati ketika saya membaca mengapa keributan yang terjadi di Tesalonika yang kemudian berlanjut di Berea itu diizinkan oleh Tuhan. Ternyata itu adalah satu cara agar Paulus dan juga Silas, khususnya Paulus, itu bergerak terus dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan satu tujuan utamanya yaitu adalah untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Itu sebabnya yang pertama saya mengambil poin dari bagian adalah teruslah, jangan rasa terpaksa untuk memberitakan firman Allah, apapun situasinya.
Kenapa? Karena sebagaimana pergerakan Paulus dan juga Silas memberitakan firman Allah yang seolah-olah itu terpaksa, ternyata Tuhan mampu mengubah keadaan yang seolah-olah memaksa tadi menjadi cara Tuhan untuk terus membuka jalan kepada keluasan pemberitaan Injil ke tempat-tempat berikutnya. Luar biasa. Itulah anugerah Tuhan. Waktu yang dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik dalam pandangan gereja Tuhan, tapi justru dalam pandangan Tuhan itu baik untuk menggenapkan rancangannya. Dan gereja Tuhan harus menangkap kesempatan ini untuk memberitakan Injil Kristus. Hal kedua yang saya juga ingin bersama-sama kita belajar dari perikop ini adalah terimalah firman Tuhan dengan segala kerendahan hati dan selidikilah kitab suci setiap hari. Bagian kedua yang menarik adalah bahwa orang-orang Yahudi di Berea dikatakan mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Saya mengcapture tulisan ini, saya mengamati tulisan ini, dan saya tergelitik dengan satu perkataan yang mengatakan lebih baik hatinya. Ibu bapak, keluarga agape yang dikasihi oleh Tuhan, ini sama-sama orang Yahudi, sama-sama memiliki keunggulan-keunggulan sebagai orang Yahudi, tetapi ada perbedaan. Yang satu dikatakan di Berea itu mengatakan orang Yahudi lebih baik hatinya. Kebaikannya tidak didasarkan pada lokasi di mana mereka berada tentu saja. Apakah mereka di Tesalonika, apakah mereka di Berea atau di tempat-tempat yang lain. Tapi satu-satunya yang menjelaskan mengapa mereka disebut lebih baik itu adalah karena mereka yang di Berea itu lebih terbuka. Mereka menerima firman Allah dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, katakan mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua yang mereka dengar, semua yang mereka terima, berita firman Allah itu benar adanya. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang adil ya. Kenapa adil? Karena penilaian lebih baik itu tidak didasarkan pada hal-hal yang lainnya. Tidak didasarkan pada status sosialnya, tidak didasarkan kepada mungkin letak di mana mereka tinggal, tidak didasarkan pada hal-hal yang lain yang menjadi atribut-atribut besar setiap orang-orang Yahudi, tapi justru didasarkan kepada satu standar yang adil, yaitu bagaimana setiap pribadi yang sama-sama memiliki hati, sama-sama memiliki akal budi, sama-sama memiliki pikiran, sama-sama memiliki kehendak, itu kemudian bagaimana mereka menggunakannya itu. Dan satu-satunya yang menjadi standar adalah kebaikan mereka karena mereka terbuka, mereka menerima firman Allah itu dengan kerelaan hati dan menyelidiki kitab suci itu setiap hari. Terus kalian mereka menerima dengan segala kerendahan hati. Memang ini sesuatu yang menjadi perenungan besar karena saat kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan, diberitakan, tidak jarang firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita. Tidak jarang firman Tuhan itu seperti membuka luka, membuka keadaan kita yang tidak sebaik yang dikehendaki oleh Allah. Membuka keadaan kita yang tidak jarang juga melenceng daripada apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ketika firman Allah itu diberitakan, kita kadang dikoreksi dosa kita.
Kadang-kadang kita dibetulkan kesalahan-kesalahan kita. Terkadang dari firman itu kita juga ditambahkan pengetahuan kita yang kurang. Kita dididik, dan itu gak gampang. Karena dididik dalam soal-soal kebenaran sesuai dengan firman Allah itu pasti akan menimbulkan konflik. Konflik antara keinginan kita yang berdasarkan daging kita dengan keinginan Allah yang berdasarkan roh Allah. Ini konflik yang pasti muncul. Dan saya paham ketika itu disampaikan, saya juga mengalami masa lalu saya begitu buruk. Ketika disampaikan itu, aduh, sepertinya kita ditelanjangi, sepertinya kita dibukakan hal-hal yang tidak baik, lalu kita diminta untuk merubah itu. Dan itu bukan soal sederhana. Itu bukan persoalan yang sepele, menerima dan menundukkan diri kehendak untuk mengerjakan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Konflik bisa terjadi dan kita alami. Tapi kalau kita membaca sikap jemaat di Berea, mereka menerima berita yang disampaikan oleh Paulus itu dengan hati yang terbuka, dengan kerelaan hati. Dan ini menjadi kunci awal perubahan dalam diri seseorang. Ketika dia mau membuka hatinya untuk kebenaran dan ketika dia memberikan kerelaan hatinya untuk mengalami perubahan, maka pasti akan terjadi sesuatu yang hebat atas hidupnya karena firman Allah itu bekerja. Nah, Bapak sekalian, hal yang kedua yang terjadi adalah selain mereka menerima dengan segala kerendahan hati, mereka juga dikatakan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki kitab suci. Lalu setiap hari, ini menjadi catatan khusus yang saya perhatikan. Kenapa? Karena menyelidiki itu dalam bahasa yang sebenarnya itu merujuk kepada satu kegiatan, yaitu mengayak. Menyelidiki dengan sangat teliti, dengan cermat. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengarkan khotbah dan menerima begitu saja berita-berita dari khotbah itu, tapi khotbah yang mereka dengar itu kemudian mereka selidiki kebenarannya, dibandingkan, dilihat lagi di kitab suci, apakah Mesias yang disampaikan oleh Paulus itu sesuai dengan perjanjian lama yang mereka pegang pada masa itu. Dan ini membutuhkan sebuah keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang. Ini membutuhkan satu keseriusan, kesungguh-sungguhan dalam diri seseorang itu. Apakah dia mau tidak menyelidiki itu, atau dia sekedar menerima sudah tinggalkan. Sama-sama punya telinga kanan dan telinga kiri. Tapi orang-orang ini menyelidiki, mereka mencermati apa yang diberitakan oleh firman Allah bagi mereka. Ini terbukti bahwa kekristenan tidak memberangus akal budi mereka. Orang-orang percaya harus memaksimalkan akal budinya untuk mengetahui lebih jauh kebenaran firman Allah. Dan ini sesuatu yang sangat baik, sekalian. Sesuatu yang baik karena membangun kehidupan pribadinya untuk sesuatu yang lebih kuat lagi. Setiap hari itu membuktikan adanya keseriusan, adanya sebuah kesinambungan, kontinuitas yang terus-menerus dikerjakan. Adanya sebuah kesadaran butuh untuk diisi, karena itulah yang akan memberikan kekuatan. Orang kalau makan gak setiap hari, ya lama-lama dia akan lemas, lama-lama sakit, bahkan mungkin juga bisa meninggal karena tidak ada asupan gizi yang masuk dalam dirinya. Ini sebuah gambaran yang sederhana tapi sangat bermakna. Firman Tuhan menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kemenangan dalam diri seseorang. Mazmur 1 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah ya seseorang yang tidak berjalan dengan nasihat orang fasik, tapi dia yang kerinduannya adalah akan Taurat Tuhan, dan
siang malam merenungkannya. Ini sesuatu yang menyegarkan. Dan janji firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur itu, Tuhan akan membuat dia berhasil dalam hidupnya. Kalau seperti pohon yang di tepi aliran air. Luar biasa Bapak sekalian. Kekuatan, kemenangan, kesegaran akan diberikan bagi setiap orang yang rindu menikmati Taurat Tuhan, rindu mengalami waktu yang berkualitas untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu. Saya membaca satu kitab yang sangat memberkati saya beberapa hari yang lalu, dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ada satu ayat yang menghentak saya waktu itu. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ini ucapan yang disampaikan oleh Daud saat dia setelah diurapi menjadi raja Israel. Ketika orang-orang Filistin tahu bahwa Daud menjadi raja Israel, mereka kemudian berencana untuk menyerang kerajaan Israel, menyerang Daud dan juga orang-orang Israel. Dan Daud ketika mendengar akan hal ini, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya buat? Apakah saya harus berperang kepada mereka atau saya bagaimana? Ya, Tuhan memberitahukan kepada Daud, majulah berperang, karena mereka akan kuberikan kepadamu. Dan kemudian Daud berperang, dan kemudian Filistin itu dikalahkan. Dan ucapan ini keluar dari mulut Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Oh, saya membayangkan itu seperti gelombang tsunami itu ya, air yang menerobos itu. Kalau kita lihat serangan gelombang tsunami saat itu, yang pertama kita lihat ada kedahsyatannya, kekuatannya. Tidak ada satupun yang mampu membendungnya. Apa yang dihadapannya dilibas. Kalau tidak kuat dia hancur berantakan. Saya juga membayangkan itu kecepatannya. Kenapa sampai banyak korban yang meninggal? Karena mereka tidak sempat lari, tidak sempat lagi mengelak karena kecepatan air yang menerobos itu. Dan juga yang tidak kalah dahsyat adalah dampak yang ditimbulkan. Wah, itu kerusakan di mana-mana, korban nyawa di mana-mana. Air yang menerobos memberikan satu gambaran kekuatan yang luar biasa. Sekecil apapun lubang, dia akan bisa masuk, menerobos ke situ. Hebat sekali. Inilah kekuatan yang digambarkan oleh Daud. Bagaimana kekuatan Allah menyertai dia sehingga musuhnya dikalahkan. Sekalian, ini firman Tuhan. Firman Tuhan pasti baik untuk membangun kita, untuk menyegarkan kita, untuk menuntun kita berjalan memenuhi panggilannya. Jadi jangan keraskan hati kita. Ketika firman Tuhan berbicara untuk mengoreksi dan menuntun hidup kita, terimalah dengan hati yang rela. Dan untuk terus membangun kehidupan kita yang kuat, yang benar di hadapan Tuhan, selidiki kitab suci itu setiap hari. Dari situlah kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan untuk mengerjakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan sia-siakan waktu, nikmati kebenaran kitab suci firman Allah itu setiap hari. Kita bersyukur karena kita sebagai gerejanya, kita dipercaya memiliki kebenarannya, sekaligus kita dipercaya untuk memberitakannya. Puji Tuhan. Mari kita gali lebih dalam kekayaan firman Allah ini setiap hari. Niscaya gereja Tuhan akan mengalami pertumbuhan yang indah bersama dengan Tuhan dalam memenuhi panggilannya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Bagian yang mengingatkan kami akan panggilan kami
bagaimana kami dalam situasi yang ada, dalam kedaulatan Tuhan, diarahkan untuk terus-menerus memberitakan Kristus yang adalah Mesias. Sekaligus kami membangun diri kami dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin bangsa ini, agar dengan hikmat-Mu mengarahkan rakyat untuk terus-menerus berjuang menghadapi bersama-sama COVID-19 ini dengan dampak-dampaknya. Kami memiliki kesadaran yang tinggi bersama-sama untuk membawa keadaan ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Tuhan, mampukan kami semuanya. Juga berdoa menyerahkan untuk seluruh pimpinan dari pusat sampai dengan daerah, supaya tetap satu hati dan satu pikiran, dan mereka bersama-sama juga memiliki kebijakan-kebijakan yang dianugerahi hikmat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami juga mau berdoa untuk situasi ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID ini, karena banyak hal-hal yang dialami sebagai akibat dari sisi ekonomi ini, kesulitan-kesulitan yang kemudian dialami oleh banyak rakyat ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap rakyat yang berusaha bertahan dengan situasi yang ada saat ini. Tuhan mencukupkan dengan aliran berkat Tuhan melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan dilakukan oleh mereka dan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, supaya kami tetap diberikan hikmat-Mu juga untuk menggunakan peluang ini sebagai kesempatan kami untuk memberitakan kebenaran firman Allah, memberi kekuatan penghiburan bagi orang-orang yang sementara mendambakan kepastian bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan hadir dan Tuhan mampu mengubah keadaan ini untuk kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja Tuhan dalam mempersiapkan diri memasuki peribadahan yang dalam tataran yang baru nantinya. Seperti kami gereja Agape juga mau mengalaminya. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya kami siap dan kami menyongsong new normal itu dengan tekad yang baik yang bersama-sama kami ingin lakukan dengan pola yang baru, dengan sesuatu yang baru. Tuhan menolong kami supaya kami bisa beradaptasi dan kemudian peribadahan itu bisa dijalankan sebagaimana yang sudah terjadi, berkumpul bersama-sama dalam satu kesatuan ruangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar segenap aktivitas yang harus kami kerjakan dimampukan untuk menyelesaikannya dengan kekuatan daripada Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terima berkat-Nya, dan lanjutkan seluruh kegiatan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tetaplah semangat, tetaplah penuhi panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.